Terus balik lagi sama gue Rizal Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga Max teman-teman ya. Jadi per hari ini tuh ada drama ya antara Elon Musk sama Donald Trump teman-teman. Jadi bersih tegang, dimana juga sebelumnya Elon Musk sudah keluar ya dari Doge ya, istilahnya dari pemerintahan lah, dia udah keluar, dia mau fokus juga ke usahanya. Dan Trump baru tahu ya, sekarang malah cekcok juga ya di Twitter, di X. Mungkin teman-teman juga udah lihat-lihat ya dari berita per hari ini. Sampai Elon Musk juga bilang ya, kalau tanpa dia Trump itu nggak akan menang pemilu kali ini. Wah, ini semakin memanas teman-teman. Jadi di tengah kondisi yang sebenarnya tidak menentu sekarang ya, udah ditambah drama, kemudian juga mengenai tarif ya juga belum kelar, kemudian ditambah dari Jerome Powell juga nggak mau cut rate. Jadi kondisi saat ini memang benar-benar kondisi yang nggak menentu, yang nggak jelas teman-teman ya. Jadi pelaku pasar pun bisa dibilang lebih banyak menunggu ya, lebih banyak menunggu. Dan terlihat juga dari movement Bitcoin ya, beberapa hari terakhir ya masih di situ-situ aja, belum adanya pergerakan yang signifikan, menunggu next narasi sentimen positif ke market. And then kemarin juga mungkin teman-teman masih teringat jelas ya, di Q1 khususnya di Januari Februari biasanya hijau, ini malah merah merona karena Jerome Powell juga, plus juga karena Trump juga. Jadi ya lebih banyak bersabar terutama untuk altcoinnya. Nah ini untuk altcoinnya sebenarnya aduh miris banget ya teman-teman. Kemarin itu expect adanya one push again ya, malah marketnya bleeding ya. Overall market sih nggak cuma kripto, tapi ya altcoin lebih merah lagi. Dan ya sampai saat ini malah merah merona teman-teman. Dan ya kita lihat juga ya untuk Fear and Greed juga berada di level 46. Ini udah sedikit lagi masuk ke Fear nih teman-teman. Ya udah mau masuk ke Fear dikit lagi. Dan per saya bikin video ini baru adanya pemantulan tipis-tipis ya, khususnya untuk Bitcoin. Tapi untuk altcoinnya sih belum recovery teman-teman ya, belum recovery. Dan ya ini terakhir saya bahas kemarin itu ada meme coin update, ada Mudeng, Pengu, Wave ya. Sebelumnya ada Bitcoin dan juga BGB ya. Sebelumnya lagi ada PP, ETH, Solana dan XRP juga gitu ya. And kita akan bahas dulu untuk Bitcoin Dominance dulu ya, baru Bitcoin, baru ke Max. Max itu sekarang ini masuk ke trending coin nomor 2 nih ya, dia up sekitar 25-26% teman-teman. Bitcoin Dominance ini dailynya setelah closingnya seperti ini respectful ya terhadap SNR dan juga MA21, dan next candle tadi pagi juga closingnya bullish seperti ini. Maka ya overall secara short termnya dia masih bullish, walaupun ya kita lihat walaupun dia udah mulai bertahap nih teman-teman ya. Penguatannya ini di sini adanya trend resisten, dan ya kita bisa bilang bertahap lah ya, tetap melanjutkan penguatan ya, tetap respect terhadap area support terdekat, tapi ya mantulnya pun masih bertahap teman-teman ya. Dan di sini juga adanya conference ya of resistance dari trend resistance dan juga Fibo ya di sekitar 64,65 64,7% ya, sekitar area itu adanya conference of resistance untuk Bitcoin Dominance ya. Once dari area sini dia mampu break, maka ya so far dia akan retest balik ke swing high terakhirnya ya di 65,3 65,4%. Ya ini dulu kita lihat, besok udah memasuki hari Sabtu, Minggu udah weekend lagi teman-teman. Baru nanti kita lihat Senin marketnya seperti apa. Biasanya weekend nggak terlalu volatile. So ya let's see teman-teman ya. Teman kalau yang nanyain ya sama seperti pembahasan saya sebelumnya, selama dia respect ya pemantulan dari beberapa SNR terdekat, ya udah probabilitas untuk masih lanjut itu lebih besar, kecuali ya sampai dia breakdown teman-teman, patah trend secara short term. Tapi secara short termnya dia masih respect kayak gini, ya udah mau nggak mau, suka nggak suka ya udah, chance untuk dia naik itu lebih besar. Maka altcoin lebih susah. Makanya altcoin itu kalau teman-teman lihat per hari ini yang mantul lebih signifikan itu adalah Bitcoin tuh ya, dia udah balik lagi ke sebelum dump nih tuh, udah balik lagi teman-teman. Nah untuk kebanyakan altcoin belum ya, mayoritas ya masih di bawah teman-teman, belum balik ya. Karena kenapa? Karena ini Bitcoin Dominance yang nggak mau turun teman-teman, dia menguat ya. Nah untuk Bitcoin daily, nah untuk daily sebenarnya syukur banget ya kita mendapatkan reaksi yang cukup powerful seperti ini, menandakan market itu ataupun buying power itu masih ada ya. Walaupun kemarin beberapa hari di sini cenderung stuck, cenderung sideways kecil aja
ya. Akhirnya ada drama dari orang tua. Dan ya kalau kita lihat juga di sini adanya liquidity sweep ya. Kalau kita lihat nih dari tail candle yang tercipta pada 12 Mei. Ya tuh. Clear teman-teman ya. Liquidity sweep, dia closing di atas, kemudian next candle langsung dibabat hijau teman-teman. Walaupun ya belum adanya sentimen positif, tapi sudah adanya pemantulan lumayan signifikan seperti ini ya, hopefully ya teman-teman benar-benar kejaga di range ini, menandakan dari buyersnya masih respect ya, masih ada, masih minat. Kemudian ditambah juga adanya liquidity sweep ini biasanya menjadi bahan bakar untuk market atau ya minimal Bitcoinnya lah bisa lanjutin rally ya, karena ya sebelum-sebelumnya dia udah going up sampai new ATH, dan ya akhirnya dia koreksinya pun korektif ya, kita bisa lihat seperti ini korektif, dan ditambah adanya liquidity sweep, drama juga, dan ya semoga ini menjadi pertanda awal untuk Bitcoin persiapan rally kembali ya, mungkin at least ya ngetes ATH lama atau bahkan ATH baru ya di sekitar 113 sampai 115 ribu. Itu masih sama sesuai pembahasan saya di beberapa video yang lalu untuk Bitcoin secara daily-nya. Nah, meanwhile untuk secara hourly gimana? Nah, ini untuk hourly ya, kita bisa lihat sebelumnya memang di sini sudah mulai bertahap nih, teman-teman. Ya, kenaikannya tuh sudah mulai bertahap, kemudian akhirnya dia drop ini sempat retest juga ya. Ini tail candle retest pada 5 Juni. Disusul juga drama antara Trump dan Elon, akhirnya dia drop signifikan, tapi ya syukur di sini dia adanya rebound, teman-teman. Ya, saat ini rebound. Nah, sekarang posisinya dia lagi retest nih, teman-teman. Di sini ada area supply. Ya, supply ini dia lagi retest. Ya, so far sih baru adanya rejection ya di sekitar 104.800 sampai 105.800-an dolar. Di sini range-nya. Jadi ya yang perlu kita perhatikan ataupun ya minimal banget deh. Ini juga ada next area. Ya, high level ini harus mampu di take out. Ya, mungkin kita nggak bisa ekspektasi banyak karena besok udah Sabtu Minggu, maybe marketnya cuma sideways doang ya. Sembari kita menunggu Senin, ya harapannya memang Senin ini dia akhirnya mampu break dengan cukup powerful, mungkin ngetes di sekitar 108-109, any retracement untuk dia bisa di follow up dengan baik untuk lanjut naik lagi. Nah, ini dulu yang wajib di flip sama si Bitcoin. Tapi selama memang area ini nggak mampu di flip, ya dia masih bermain di bawah 106.860 dolar ya, di bawah area ini, maka ya chance untuk Bitcoin sesegera mungkin rebound itu kecil, malah dia bisa balik lagi nih ke 100.000 gitu. Ya, dimana ya angka 100.000 ya ini tuh 100.000 juga memang angka psikologis, dan syukur masih banyak peminatnya teman, walaupun kita belum dapetin the next sentimen positif setelah drama orang tua tadi pagi gitu ya. Ini untuk gambaran Bitcoin secara time frame 4 jam ya. So far kalau misalkan teman-teman ataupun saya boleh tambahkan ya, di sini adanya sebuah trendline resisten teman-teman tuh ya. Di sini juga kita lihat adanya sebuah trendline support. Jadi dia bergerak di dalam sebuah channel. Rapi banget channelnya teman-teman. Kena touch atas dan bawah beberapa kali, dan ya di sini adanya confluence of resistance dari trendline, dari area supply gitu ya. Plus di sini ada next area highest-nya dia yang wajib sekali di take out. Jadi kayak gini. Ya, kita butuh true breakout kayak gini, any retracement ya, untuk dia di follow up naik lagi di atas 110.000 ya. Kurang lebih kayak gitu gambarannya secara hourly. And ya ini emas teman-teman daily ya. Ini ada yang nanyain, Mas ini kalau saya lihat juga sekilas mirip ya kayak koin Titan yang jadul teman-teman, koin lama juga, koin purba juga, karena pergerakannya ini sering banget ya pump and dump. Dan ya di sini kalau kita lihat secara struktur ya, kita perhatikan di sini adalah highest-nya dia, kemudian dia bikin lower high, and ya di sini masih lower high teman-teman tuh. Nah, kita jelas lihat di sini. Dan untuk low levelnya pun ya kita lihat juga di sini. Ya, jelas teman-teman. Dia terus-terusan bikin lower low baru, lower high juga gitu ya. Jadi secara trend daily ini gap range-nya lebar banget, besar gitu ya, bisa terbilang besar secara daily karena ya karakteristiknya ini kita lihat aja pump and dump, masih downtrend teman-teman. Kalau kita lihat secara overall sampai dia take high di 4,777 dolar ini. Ya, somehow kalau memang nanti dia mampu take out dari area situ ya, sekaligus merubah transisi yang dari tadinya downtrend menjadi uptrend. Tapi yang perlu diwaspadai dan diingat sama teman-teman adalah
ini range-nya lebar banget teman-teman, sadis, dia pump and dump-nya sadis. Jadi nggak bisa kita menaruh standar seperti koin-koin kebanyakan karena dia cukup ekstrim ya. Bahkan ini retrace-nya ini 100% teman-teman, tuh retrace-nya 100%. Jadi let's say dia up break dari high yang 4,77 dolar ini, ya bisa aja nanti dia turun dulu ya sampai di sekitar 2,5 dolar something gitu ya. Nih 2,5 2,6 dolar something adanya sideways, baru dia lanjutin pumping lagi. Ya ini bisa gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi yang notes dari saya ini dulu deh. Kalau teman-teman mau melihat Mars ini bisa lanjutin rally-nya, dia harus mampu di take out dulu ya, sekaligus untuk break the structure. Itu yang pertama. Lalu kedua, kalau dilihat dari karakteristik sebelum-sebelumnya, ini mostly dia retrace sampai 100% atau di lowest sebelumnya. Jadi kalau memang kita melihat dia akhirnya break yang pertama, lalu kedua retracement itu cukup sadis. Dan ya kalau kita lihat di sini ada beberapa area tahanan ya, teman-teman bisa dipantau nih 2,5, 2,6 angka psikologis juga, dan area yang lebih bawahnya lagi itu di sini 1,88 sampai di 2,3 dolar something teman-teman. Ini bisa menjadi area pantauan. Kenapa sih dalam itu? Balik lagi kita lihat aja historinya. Secara historical ini ekstrim ya, jadi nggak bisa tuh pasang standar seperti koin-koin kebanyakan atau pada umumnya ya, karena ini special case lah bisa dibilang ya. Ini adalah salah satu syarat outlook yang wajib kita lihat untuk Mas ini bisa lanjutin rally bahkan ngejar di atas 6,5 dolar. Ini dulu syaratnya teman-teman yang perlu dipantau ya. Nah, untuk secara daily kita lihat juga ya, di sini dia lagi pumping seperti ini. Tentu saya tidak menyarankan untuk beli apapun koin yang sudah ataupun lagi rally seperti ini. Kalian nggak pernah tahu kapan dia stop, kapan dia koreksinya. Karena apalagi kalau kita lihat ya, dia sering pump and dump ekstrim kayak gini, yang mendingan hindari dulu sampai nanti teman-teman melihat sudah adanya retracement yang cukup dalam, baru mungkin kalau mau masuk ya silahkan dipertimbangkan juga. Dan jangan lupa juga dengan stop loss tentunya, karena ini movementnya sangat-sangat ekstrim. Makanya mungkin teman-teman yang nanya, yang berniat FOMO, ya saya selalu mengingatkan koin yang lagi rally, koin yang lagi ngepump, koin yang lagi naik itu sebaiknya dihindari. Ya kalau memang berniat untuk masuk beli, mendingan cari koin lain yang masih harganya di bawah tapi punya potensi juga teman-teman, ketimbang maksa beli di pucuk kayak gini. Ya ibarat kayak gini lah, ya lagi rally kemudian let's say kalian beli di sini nih. Ya let's say kalian beli di sini, nggak lama dia retest sampai drop nih 100%, akhirnya dia lanjut ngelosor ke bawah. Ya ini udah kena drawdown berapa jauh nih teman-teman. Ya nih, ini mungkin di atas 50% sepertinya, coba ya. Wait. Nah ini ya, tuh kesini waktu sideways aja udah 55% tuh ya, di atas 50%. Apalagi ke bawah nih tuh, di lowestnya 78,99% tuh, hampir 80% teman-teman. Jadi saya ingatkan hati-hati di koin kayak gini ya, selalu menunggu waktu dia udah koreksi dalam. Ya minimal ini pantau dulu area-area yang tadi juga sudah saya sampaikan, dengan syarat area ini wajib di take out dulu. Ya untuk teman-teman punya probabilitas lebih besar ketika nanti datangnya koreksi yang agak ekstrim seperti sebelumnya, yaitu maka untuk semoga bisa dapat follow up yang bagus untuk emas ini sendiri. Nah untuk secara 4 jamnya, ya 4 jamnya pun nggak bisa terlalu banyak yang dikomentarin ya teman-teman, mungkin di area sini aja dulu. Di sini juga ada area demand ya 2,65 sampai 2,9 dolar. Nah baru next area yang lebih bawah di sini ya, di sekitar 1,88 sampai 2,2 dolar. Palingan itu dulu aja sih area yang perlu dipantau. Ya selagi dia masih rally ya udah sabar-sabarin aja teman-teman, nggak usah buru-buru ataupun takut ketinggalan ya, karena ya faktanya memang sudah ketinggalan. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video update kali ini ya. Hopefully memang market bisa segera mungkin recovery atau pulih ya. Besok kita akan bahas lagi untuk Bitcoin dominance dan satu altcoin. Minggu nanti baru kita bahas untuk altcoinnya. Itu aja, semoga bisa membantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa di next video. Sampai profit teman-teman.